Halo, perkenalkan, nama saya Jonathan Rimbun, NIM 119130103, Prodi Teknik Elektro 2019. Jadi saya di sini akan mengerjakan tugas yang disuruh ulang jika ingin mendapat nilai tambahan pada matematika teknik RA dan RC. Jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai materi persamaan panas dan contoh soal. Nah, yang pertama itu saya di sini mengajar dengan nyamannya saja ya, karena dengan alat yang terbatas. Jadi saya di sini menggunakan laptop dan tugas yang sudah saya kerjakan di PDF ini dan juga modul dari Bu Nia. Jadi di buku Crazy itu di persamaan panas dimulai pada 557. Jadi persamaan panas ini sangat berhubungan dengan PDE, itu ada di atas. Nah, berhubungan juga dengan gelombang, persamaan gelombang. Makanya di modul ini sekali semua ya dikasih ya, persamaan gelombang, persamaan diferensial, PDP biasa dan segala macam. Nah, karena di sini kita berfokus pada persamaan panasnya, jadi kita lanjut basicnya aja dulu ya. Bentuk umum dari persamaan panas itu adalah ini, T sama dengan A kuadrat UXX. Jadi jika kita melihat soal dalam bentuk ini, maka itu sudah pasti persamaan panas, dimana U sama dengan UXT itu merupakan distribusi suhu pada batang titik X pada waktu T, X pada T. Nah, dimana ada A kuadratnya atau alfanya itu difusivitas termal, dimana difusivitas termal ini adalah pengukur kemampuan batang untuk mengantarkan panas. Nah, lanjut lagi, ini alfa kuadrat. Alfa kuadrat itu ada rumus K per rho S, dimana K itu merupakan besaran intensif bahan atau kemampuan mengantar panas, atau juga rho-nya ini yang seperti kita tahu adalah kepadatan benda atau densitas, dan S-nya ini adalah panas jenis. Kita bisa lanjut ke sini ya. Turunan parsial U terhadap T itu sama dengan C kuadrat nabla atau del kuadrat U. Nah, dimana C kuadratnya ini sama dengan K per sigma P ya. Keterangannya bisa dilihat, C kuadrat sama dengan diffusivity thermal, K-nya adalah konduktivitas thermal, sigma-nya panas spesifik, dan rho-nya adalah densitas seperti yang di atas. Nah, dari ini juga bisa kita cari untuk nilai del kuadrat U-nya sama dengan turunan parsial kuadrat U terhadap turunan X kuadrat turunan parsial X kuadrat, dan seterusnya bisa dibaca. Nah, sebagai pengetahuan umum juga, persamaan panas itu disebut juga sebagai persamaan difusi karena menggambarkan persamaan difusi kimia. Nah, ini kayaknya ada di sini. Saya ambil dari buku ini. Kita lanjut ke buku ini ya. Jadi ini tadi persamaan yang saya ambil, yang ini saya ambil dari sini. Nah, kita lanjut untuk 2 dimensi ya. Aduh, ini highlight ternyata. Jadi ini 1 dimensi pertama di 12.5, tapi ini 1 dimensi ya maksud saya. Untuk 2 dimensi itu kita di sini persamaannya itu ini, persamaan turunan parsial U terhadap T sama dengan C kuadrat parsial kuadrat U terhadap X kuadrat. Nah, persamaan PDE ini berbeda sedikit dengan persamaan gelombang. Ini ya, persamaan gelombang yang di sini. Berbedanya itu karena ada penggunaan UTT ya, daripada dibanding dengan UT.
Dan juga di sini kita udah menggunakan panjang ya L, dimana berakhir dengan X sama dengan 0 dan akan bernilai jikalau X sama dengan L. Nah, lanjut, ada kondisi namanya initial condition, dimana ketika saat T nya sama dengan 0, waktunya 0, tapi ada nilai fx nya, dimana bentuk umumnya itu adalah ux, 0 sama dengan fx. Lanjut, sebenarnya kita bisa lanjut ke materi ini, cuman nanti saja ya. Kita langsung lanjut ke sini saja. Ini karena ini turunan semuanya. Dari persamaan ux0 tadi yang di sini itu sama dengan fx, kita bisa langsung dapat hasilnya, dimana sebelumnya ini adalah persamaan ya. Ini adalah persamaan Fourier series untuk ini, untuk persamaan panas. uxt sama dengan sigma n sama dengan 1 hingga unxt, atau unxt nya itu bernilai bn sin nvx per l e pangkat min lambda n kuadrat t, dimana lambda n itu cn pi per l. Nah, untuk ux0 nya itu sama, tapi sama dengan fx ya, dan tidak ada e pangkat lambda min lambda n kuadratnya. Nah, ini juga suatu persamaan untuk bn sama dengan 2vl integral 0 sampai v vx sin nvx per l dx. Ini persamaan yang penting karena nanti akan digunakan banyak. Nah, ini contoh soal yang sudah dikasih pada ini ya. Dan di bawahnya itu juga yang paling bawah tadi untuk tugas 3. Jadi di sini saya akan langsung ngambil contoh soal 2. Kalau waktunya lebih, nanti saya akan coba mengerjakan untuk soal satunya. Nah, jadi saya di sini mengambil halaman 567 yang 5 ini. Mirip-mirip ya soalnya dengan yang tadi. Find the temperature uxt in a bar silver of length 10 cm, dimana kita bisa tahu L nya itu sama dengan 10. Lalu nih, density constant cross section of area 1 cm ya. Nah, berarti kita sebenarnya bisa menilai ada angka 1, tapi jika kalian kita tidak tahu satunya itu untuk apa, nanti bisa kita gambarkan aja. Lalu di sini udah dikasih tahu densitas 10,6. Berarti ini itu dari catatan kita tadi, densitas itu adalah rho. Jadi rho nya sama dengan 10,6. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Lalu ada thermal conductivity 1,04. Thermal conductivity tadi kita lihat adalah C kuadrat. Arti C kuadrat sama dengan 1,04 dengan satuannya ya, yang pasti. Lalu specific heat itu adalah K. Bukan ya. Sigma sama dengan 0,056. Nah, kita langsung lanjut di sini aja ya. Nah, ini yang sudah saya kerjakan. Saya zoom kalau agak pecah, maaf. Nah, untuk nomor 5 kita diminta fx nya diketahui sin 0,1 vx ya. Jadi ux0 di sini ux0 sama dengan, kita masukkan rumus yang bn.
kita masukkan rumus ini. Kita masukkan sama dengan, karena di sini dibilang ada fx-nya, berarti kita masukkan fx yang di sini. Yaudah, kita masukkan nilainya, lalu kita dapat tuh, kan dia bentuknya tadi sin nvx per L sama dengan sin 0,1 Vx. Sedangkan kita tahu tadi nvx per L tadi kasih tahu kan L nya itu sama dengan 10 per Vx. Tapi sedangkan di sininya itu diminta 0,01 ya. Yaudah, berarti n itu bernilai 1. Nah, ini tadi yang saya bilang, jikalau kita tidak tahu satunya itu apa, setidaknya kita catat dulu satu yang di sini tadi. Nah, berarti itu 1 per 10, makanya dia bisa jadi 0,01 Vx. Yaudah, kita catat tuh yang diketahui selanjutnya, n sama dengan 1, L nya sama dengan 10 kan. Nah, dari section 1,23 tadi saya juga udah sempat baca sedikit. Jikalau B1 nya itu sama dengan 1, maka Bn, maksudnya Bn ini adalah ketika kita membuat dengan B0 atau B2 dan B selanjutnya B3, B4 itu akan tetap bernilai 0. Hanya B1 inilah yang bernilai 1. Ya udah, karena hanya B1 yang bernilai, berarti kita hanya mengerjakan untuk B1. Makanya kita langsung lanjut ke sini. Di persamaan yang di sini. Nah, tinggal dimasukkan UXT sama dengan persamaan yang ini tadi. Tapi sebelumnya kita harus mencari nilai Pn. Nah, sebelum Pn kita juga perlu menilai C. Sebenarnya C-nya kan udah diketahuin ya. Tapi itu kan masih C kuadrat. Jadi kita untuk mencari nilai C-nya, kita masukkan nilainya dan segala macam. Ini kita bisa lihat pembagiannya. 1,04 per 0,056 kali 10,6 diakarin, dapatnya 1,756. Ya udah, tinggal dimasukin ke dalam persamaan untuk lambda 1. Lambda 1 sama dengan C V per L. Dapatlah nilainya 0,416. Udah, untuk soal nomor 5 tinggal dimasukin ya persamaannya. Dapat. Untuk kita masih sempat ya, 2 menit lagi. Untuk soal nomor 6 itu kita diminta nih fx-nya diketahui 4 kurang 0,8 mutlak x kurang 5. Kita tinggal masukkan lagi persamaan. Makanya tadi ada persamaan yang sudah saya highlight karena itu persamaan penting. Nih, Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx npx L dx. Nah, masukkan di sini udah diketahuin semuanya ya, L-nya 10 dan segala macam. Masukkan persamaannya, lalu ini untuk menghitung lebih gampang ya. Jadi ini adalah sudah bentuk sederhana dari Bn 36 n kuadrat v kuadrat sin nv per 2. Nah, dari persamaan Bn ini, ketika kita menginput atau kita memasukkan nilai yang dia genap 2, 4, 6 dan seterusnya, Bn itu akan tetap 0. Nah, sedangkan jikalau kita masukkan nilai n itu sama dengan 1 atau 3 atau 5 atau yang kita tahu adalah ganjil, maka dia itu akan tetap bernilai. Ya udah, karena kita sudah tahu Bn-nya, dalam langkah selanjutnya pengerjaan soal persamaan panas ya kita tinggal cari lambdanya kan.
Berarti karena hanya n ganjil yang diketahui, berarti ya tinggal lambda 1, lambda 3, lambda 5. Nah, untuk lambda 1 menggunakan rumus yang sama, ya berarti sebenarnya sih ini bisa dicari ya, cuman karena kita tidak mau membentuk lebih rumit, ya ini bisa dilihat sendiri. Nilai V1 nya ini untuk nilai V2 nya ini, kenapa 9? Karena 3 ya, 3 kuadrat makanya 9. Untuk 5 nanti ya berarti dia 25V. Setelah itu semua berarti kita bisa lihat nih 36V kuadrat. N nya dimana ya, N nya tinggal dihilangin, dimasukin ke dalam ini ya, persamaan. Si 0,01V dari persamaan pertama tadi yang soal nomor 5, X E pangkat 1,752 itu C. Lihat persamaan lagi ya, kembali nih, C C V kuadrat T per L 100. Nah, untuk di sininya ada 1/9 nih, karena dia tadi lambda 3 kuadrat ya, makanya 1/9. Depannya ada 1/25. Nanti untuk yang 1/7 ada lagi 1/49 gitu ya, dan seterusnya. Kayak di sini saya buat titik-titik. Nah, untuk di sininya itu di sin-nya itu berubah juga seiring dengan nilai inputan dari n ya. Jikalau tadi ini 3 ya berarti dia 3, kalau dia 5 berarti 0,05, berarti nanti kalau 7 ya 0,07, dan begitu seterusnya. Ini adalah solusi dari untuk soal nomor 6. Jadi sekian soal yang saya kerjakan untuk menambah nilai matematika teknik saya. Maaf jikalau saya ada kurang kata atau salah dalam mengajar, karena saya juga masih mahasiswa, berusaha mengajar semampu saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.